Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai kerajaan Banjar. Di sini ada Bernardinus Farel dan ini ada Muhammad Rehan Rashid dan di sini ada Ahmad Nayotama. Anda sendiri siapa? Dan saya sendiri Gilang Ersa Ridwana. Ini kita podcast semi video pembelajarannya bakal membahas tentang keseluruhan kerajaan Banjar. Banjar Itu di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ya, jadi nggak di Jawa. Kalau masih bingung Kalimantan Selatan di mana? Nah, nih. Nanti ada petanya. Jadi Islam datang ke Kalimantan itu pada abad ke-15. Ke sana itu Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri ya benar kan Sunan Giri. Sunan Giri ke sana. Ya, berlayar ke Kalimantan dan mendarat di Pelabuhan Banjar. Itu dia tuh kayak pedagang gitu. Jadi dia datang sebagai mubalik sambil membawa barang dagangannya Berarti dengan 3 buah kapal. Jadi dia kaya banget. Dia datang sampai Kalimantan itu diperkirakan pada tahun 1470 Masehi. Jadi persebaran agama Islam di Kalimantan itu terbilang cukup mudah. Soalnya di Kalimantan itu udah lumayan banyak penduduk dari Pulau Jawa yang merantau, ya, migrasi ke Kalimantan. Jadi ajaran-ajaran Islam itu gampang Mulai tersebar. mulai dari buah bibir hingga hal-hal lainnya oleh penduduk Kalimantan, sehingga pelan tapi pasti agama Islam telah dikenal oleh seluruh penduduk. Jadi pada masa itu Kalimantan itu masih di bawah kekuasaan kerajaan Daha. Kalimantan Selatan. Di situ Kalimantan Selatan masih dalam apa? Di dalam kekuasaan Kekuasaan kerajaan Daha. Yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Sukarama itu punya 3 orang anak, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Peristiwa kelahiran kerajaan Banjar ini bermula dari konflik yang ada di dalam istana Daha. Berarti internal berarti ya. Oh ya, betul. Nah, Jadi konfliknya itu terjadi antara Pangeran Samudra sebagai pewaris sah dengan pamannya Pangeran Tumenggung. Seperti dikisahkan dalam hikayat Banjar, ketika Raja Sukarama merasa sudah hampir tiba ajalnya, ia berwasiat agar yang menggantikannya nanti adalah cucunya Raden Samudra. Jadi anak-anaknya itu nggak setuju sama wasiat Pangeran Sukarama. Terus apalagi Pangeran Tumenggung itu sangat berambisi sama kerajaannya itu. Setelah Sukarama wafat, jabatannya itu dipegang oleh anak tertua, yakni Pangeran Mangkubumi. Waktu itu Pangeran Samudra baru berumur 7 tahun. Pangeran Mangkubumi tak terlalu lama berkuasa karena dibunuh oleh pengawalnya yang berhasil dihasut oleh Pangeran Tumenggung. Jadi bener-bener konflik dari dalam, terus bunuh-bunuhan. Mati-matian. Terus Pangeran Tumenggung ini naik tahta akibat dari dibunuhnya Berarti akibat anak dari tertua. konflik itu. Ya. Dia diangkat. Terus pada saat itu dengan naiknya Tumenggung menjadi raja, Pangeran Samudra itu masih menjadi musuh besar Pangeran Tumenggung. Nah, gara-gara itu dia tuh milih untuk meninggalkan istana. Jadi nggak mau sama Kerajaan Daha lagi. iya. Terus dia nyamar jadi nelayan di Pelabuhan Banjar. Namun keberadaannya diketahui oleh Patih Masih yang menguasai Banjar. Karena tidak mau daerahnya Patih Masih tadi terus-menerus mengantar upeti ke Daha kepada Pangeran Tumenggung, maka Patih Masih mengangkatnya sebagai raja. Nah, dari sejarah Daha tersebut
terlahir seorang patih yang cakap lah, yang pinter, tapi nggak yang ngeri patih Gajah Mada. Oh, berarti temennya pas Gajah Mada. Ya enggak, maksudnya keren tapi nggak sekeren patih enggak sekeren. Gajah Mada gitu loh. Namanya siapa? Ada itu. Patih masih tadi yang sama Pangeran Samudra. Ya kan sangat cakap. Nah, Patih Gajah Mada itu mampu mengendalikan pemerintahan dengan baik gitu loh. Terus dia tuh kan di pelabuhan ya, dia sering ke pelabuhan. Nah, dia tuh banyak bergaul dengan pedagang-pedagang di pelabuhan bandar. Banjar. Dari sana tuh dia kan tadi kan Sunan Giri itu kan datangnya kan dari pelabuhan. Nah, di pelabuhan itu tuh banyak mubalik Islam yang datang dari Tuban gitu loh. Dari para mubalik ini dia tuh kayak denger ajaran-ajaran Islam dari orang-orang itu. Terus Patih Masih ini ngerasa kayak kisah-kisahnya tuh fantastik gitu. Terus dia belajar. Terus akhirnya memeluk agama Islam. Jadi kan patihnya itu kan dari kerajaan Daha. Ya, itu Nah patihnya. itu kan yuk si samudranya ini nggak terima tuh kalau Tumenggung itu berkuasa. Terus dia pergi nyamar jadi nelayan. Oke. Nah dia terus kayak mendirikan kerajaan sendiri gitu loh. Sunan Giri. Terus kan Kerajaan lagi. Nyelang. Nah, Ngerti lah. terus Ya, saya ngerti lah. Terus kan perang, tapi perangnya tuh seimbang. Jadi patihnya ini mengusulkan untuk meminta bantuan Demak. Jadi Sultan Demak ini bersedia bantu Samudra tadi asal nanti masuk Islam. Nah, kamu dibantu tapi masuk Islam. Walah. Wah. Ada syarat tertentu. Jadi Ya. harus masuk Islam. Terus akhirnya Sultan Demak ini ngirimin bantuan 1.000 orang tentaranya. Dengan bantuan Sultan Demak tadi, ya otomatis Samudra tadi menang. Kan tadi kan udah janji mau masuk Islam. Nah, Samudra ini sama kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya itu menyatakan diri dia masuk Islam. Nah, habis itu namanya ganti jadi Sultan Suryanullah atau Suryansyah yang dinobatkan sebagai raja pertama kerajaan Banjar. Oh, itu. Sultan Ada unsur pertamanya. nama Islamnya. Berarti itu sebut hasil mualaf ya. Ya, unsur nama Islam. Seperti kerajaan Pada umumnya. Islam. Pada saat itu, Umumnya sih, pada umumnya. umumnya sih, Yang semua. dimana mereka tuh ada aturan budaya tersendiri. Di kerajaan Banjar ini ya ada dong. Ya, Ya, pasti ada. ada. Apa, kayak kehidupan politik dan Politik. ekonominya masing-masing. Nah, kehidupan politik di kerajaan Banjar ini, bentuk pemerintahannya kerajaan Banjar ini Dari berdirinya itu udah dipengaruhi di bawah pengaruh kerajaan Demak. Karena Makanya kan ada tadi dia Dibantu ya oleh Demak. ya ada bantuan, makanya ini bantuan. juga ada unsur-unsur Ada Islamnya yang unsur-unsurnya. kuat di situ dari kerajaan Demak. Oke, itu. Walaupun dalam bentuk pemerintahan dibangun menurut model Jawa, kan itu Demak lah ya. Demak orang, Jawa. orang Jawa ke Kalimantan Selatan ya otomatis pembangunannya ada Jawanya. kan masih di bawah pengaruh tadi. Ya. Pengaruh Jawa. Raja dalam kekuasaannya tidaklah semutlak raja-raja Jawa. Jadi meskipun Kolab ya Kolaborasi ya. Kolaborasi Kalimantan, antara Jawa, ada Kalimantan, dan ada Jawa. Kalimantan apa sih sama namanya ada akulturasi. Jawa. Nah, Akulturasi. akulturasi. Jadi pada hakikatnya ini pemerintahannya kayak bersifat yang namanya aristokratis. Apa itu aris? Dan dikuasai oleh para bangsawan, yang mana rajanya hanya sebagai simbol pemersatu belaka. Nah, Oh, jadi berarti rajanya itu gimmick, tidak cuma serta, gimmick aja. betul, Gimmick. tidak serta merta memerintah, tapi dia cuma simbol. Sultan dalam kerajaan Banjar merupakan penguasa tertinggi yang mempunyai kekuasaan dalam masalah politik dan keagamaan. Di bawah Sultan ada putra mahkota yang dikenal sebagai sebutan Sultan Muta. Ia tidak mempunyai jabatan tertentu tetapi pembantu Sultan. Di samping Sultan, terdapat sebuah lembaga Dewan Mahkota yang terdiri dari kaum bangsawan. Dan Mangkubumi. Jadi Mangkubumi ini merupakan pembantu sultan yang mempunyai peranan besar dalam roda pemerintahan. Mangkubumi di dalam pemerintahan didampingi Menteri Panganan, Menteri Pangiwa, dan Menteri Bumi, dan dibantu oleh 4 orang Menteri Sikap. Jadi tiap-tiap Menteri Sikap, 40 Menteri Sikap tadi punya bawahan lagi 100 orang. Nah, di lingkungan kerajaannya itulah. Jadi banyak
pegawai atau tugas. petugas. Setelah membahas tentang kehidupan politik, di sini ada juga kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi di kerajaan Banjar ini terdapat kasta ya, segitiga piramid. Jadi kasta yang teratas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Untuk yang kasta kedua ada golongan dari bangsawan dan keluarga raja. Dan kasta yang terakhir ini diisi Kasta tengah kan. Tengah itu ada Oh ya, kasta tengah ada dulu. pemuka agama dulu. Kasta yang tengah dan kasta yang terakhir ini diisi oleh para petani, nelayan dan pedagang. Mayoritas, golongan mayoritas. Jadi Jadi kayak nggak kayak Mayoritas. nggak Buddha, kayak saja nih kayak Hindu Buddha yang punya masuknya kasta. kasta-kasta. Tapi ini bedanya ini pemuka agamanya nggak paling atas. Ya. Agamanya di tengah. Agamanya Malah malah di tengah. tengah-tengah. Ya. Duit nomor 1. Untuk perkembangan perekonomian di Kerajaan Banjar ini terjadi puncaknya terjadi pada abad ke-16 sampai 17. Banjarmasin itu jadi kota dagang yang sangat ramai lah. Ramai. Untuk makmur. ya, jadi kerajaannya itu makmur gara-gara Ya, Rame rame tadi. terutama. Enggak strategis soalnya. Ya, Nah, kan strategis. dia di jalur Jalur perdagangan ya. tengah-tengah Indonesia-nya. dalam hal industri ini kerajaan Banjar juga menghasilkan besi dan logam. Nah, jadi dia banyak banget ekspor logam sama besi sama logam. Paling banyaknya itu paling banyak. jadi industri logam dan besi ini terdapat di daerah negara. Kemampuan dan keahlian mereka mencor logam seperti perunggu yang dapat menghasilkan bermacam barang untuk Golok diekspor. itu kan, golok, kapak. Dan kapur. sejak abad ke-17, daerah negara tersebut terkenal dengan pembuatan kapal dan peralatan Kapal tadi senjata. kan. Seperti kehidupan sosial dan ekonomi tadi, kehidupan budaya juga di dibagi Kerajaan tiga. Banjar juga dibagi beberapa Golongan. golongan ya. Tiga kan. Ya, sini ada 3 golongan. Yang pertama ada Banjar Muara, Terus ada kelompok Banjar Batang Banyu, Banyu atau suku Manyan. Manyan, Dan kelompok Banjar dan kelompok Banjar Hulu. atau suku Bukit. Dalam setiap kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan hingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Jadi dia mengikuti zaman. Jadi kalau di Muhammadiyah namanya tajdid. Ya, itu. Pembaruan. Dalam rentetan peristiwa sejarah, kita dapatkan bahwa masyarakat Banjar dimulai dari percampuran budaya Melayu dengan budaya Bukit dan Manyan sebagai inti, kemudian kerajaan Tanjung Pura dengan agama Buddha. Jadi masih ada unsur-unsur yang Buddha sebelumnya. Yang kedua, percampuran kebudayaan pertama dengan kebudayaan Jawa, yang mana budaya Manyan, Bukit, dan Melayu menjadi inti yang kemudian membentuk kerajaan negara Dipa dengan agama Buddha. Yang ketiga adalah perpaduan dengan kebudayaan Jawa yang membentuk kerajaan negara Daha dengan agama Hindu. Jadi ada percampuran antara Emang kerajaan Agama kolaborasi. Kolab-kolab pokoknya. Kolab semua. Ya. Kalimantan Sama sih, juga kolab. Kayak tugas kita juga kolab. dan Iya, yang biasanya terakhir juga. lanjutan dari kerajaan Daha dalam membentuk kerajaan Banjar Islam dan perpaduan suku Ngaju, Manyan, dan Bukit. Dari perpaduan yang terakhir inilah akhirnya melahirkan kebudayaan yang ada dalam kerajaan Banjar. Tadi kita udah bahas tentang politik, sosial, budaya. ekonomi, budaya, Budaya juga. apa ya, dibahas. Sekarang bahas tentang sisanya. Satu dari sisanya adalah Peninggalan dan persebaran penduduk. persebaran penduduk. Oke, untuk persebaran penduduk di daerah pedesaannya apa namanya? Daerah pedesaannya Kerajaan Banjarmasin itu ramainya terutama di sepanjang sungai-sungai dan daerah perbukitan. Karena masyarakat di pedesaan umumnya menggantungkan hidup mereka. Ya, mereka menggantungkan hidupnya pada Sungai Sungai. sama Karena sama kan. tanahnya subur ya. Nggak ada air, nggak ada kehidupan. kehidupan. Mereka juga butuh yang namanya sungai. Jadi persebarannya itu ya ramainya sungai dulu dan Ya. bukit. No Makanya mereka water, no life. dan yang terakhir adalah
peninggalan peninggalan apa sih? kerajaan Peninggalan tadi apa aja? Ada 3 ya. Candi, Peninggalan yang Candi paling Agung. populer adalah Candi Agung, Candi masjid tadi, Pak Sultan tadi, urut Candi Agung, Candi Agung, Oke. masjidnya Suryansyah itu sama makam. dan makamnya. Makamnya gabung lagi Ya, sama mereka kan masjidnya. jadi satu. Ya. Begitu. Begitu guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita ini sekelompok 4 orang. Empat orang dan itu ini ada ada satu. satu lagi penyusup Pembantu. Ya, Maksudnya orang yang membantu. volunteer. Narendra Raffi Farizal Farizal. absen 24. Mantap. Oke ya teman-teman, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas. Kami pamit undur diri, lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Terima kasih. aja. Iki ono KPK nih. Iki setiap beberapa detik kan beda-beda. Kok nak ono waktune. Oh, aku tahu dulu. Bareng. Aku tahu dulu. Delok ya. Iki bisa beda. Nah, selesai. Dimulai bareng lho. Mau terus. Kuwi bareng kuwi Om. Ah. Yang itu tadi. Bagus-bagus pokoknya. Candi dan masjid. Kalian mau berkunjung ke sana aja. Aku suka yang makam. Kalian boleh berkunjung ke sana kalau mau.